052225828 dari Universitas Terbuka UPBJJ Malang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan implementasi tugas praktik 3 Vue.js untuk sistem pemesanan bahan belajar dengan istilah Sita. Mari kita mulai. Pertama, saya akan menjelaskan struktur proyek Vue.js yang saya buat. Pada proyek ini terdapat folder publik yang berisi file index.html sebagai entry point aplikasi, kemudian folder src yang berisi seluruh kode utama Vue.js, yaitu yang pertama folder komponen berisi 7 komponen Vue, yang kedua folder filters berisi fungsi formatting data, yang ketiga file app.vue sebagai komponen utama, yang keempat file main.js sebagai entry point Vue, yang terakhir file style.css untuk styling global. Struktur ini dibuat agar kode lebih rapi dan mudah untuk dikembangkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang material yang ada di app.vue. Di sini saya menggunakan data dummy berupa array bernama materials data. Dalamnya terdapat 12 data bahan ajar dengan atribut seperti ID, kode, nama, jenis, semester, harga, stok, dan deskripsi. Data ini akan ditampilkan menggunakan direktif v-for pada komponen materialis. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang view, komponen, dan template. Pada poin app.vue, pada bagian ini saya menggunakan konsep view, komponen, dan template. Di dalam app.vue saya mengimport 7 komponen, yaitu app header, filter bar. Yang pertama yaitu app header, filter bar, material card, material list, material modal, order form, dan shopping cart. Setiap komponen memiliki tugasnya masing-masing. Saya juga menggunakan props untuk mengirim data dari parent ke child, emit untuk komunikasi dari child ke parent. Contohnya pada app header view. Saya menerima data total items dan total price melalui props. Dengan begitu, data di header selalu update secara otomatis. Selanjutnya saya akan menambahkan data pada poin material card.vue. Poin ini untuk menampilkan data saya menggunakan beberapa cara. Pertama, mass-stage syntax untuk menampilkan data teks. Kedua, v-text yang memiliki fungsi sama tetapi lebih eksplisit. Ketiga, v-html yang saya gunakan untuk menampilkan konten HTML dinamis pada modal. Dengan kombinasi ini, data dapat ditampilkan dengan fleksibel sesuai kebutuhan. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang conditional rendering pada shopping cart.vue. Pada poin ini saya menggunakan direktif v-if, v-else, dan v-show. Contoh pada keranjang belanja, jika cart memiliki item maka daftar akan ditampilkan, jika kosong maka akan muncul pesan keranjang kosong. Saya juga menggunakan v-show pada form checkout. Perbedaannya, v-if menghapus elemen dari DOM, sedangkan v-show hanya menyembunyikan dengan CSS. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data binding pada poin filter bar.vue dan order form.vue. Di sini saya menggunakan dua jenis data binding. Yang pertama yaitu one way binding atau vbind. Data hanya mengalir dari JavaScript ke tampilan. Yang kedua yaitu two way binding atau vmodel. Contohnya pada input, search, dan form. Setiap perubahan input langsung memperbarui data di view. Di form order form, semua input seperti nama, email, dan alamat menggunakan vmodel. Hal ini membuat data selalu sinkron secara otomatis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang compute dan methods.
Sini saya akan menjelaskan pada poin app view. App view. Di sini saya menggunakan compute property untuk perhitungan otomatis. Contohnya total items in cart, cart subtotal, cart discount, dan total price. Compute property bersifat case based, jadi hanya berubah jika data yang digunakan berubah. Sedangkan methods digunakan untuk fungsi seperti menambah item ke cart dan menghapus item dari cart. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi watcher pada bagian watch session di app.view. Saya akan scroll dulu. Watcher. Pada poin ini saya menggunakan 3 watcher. Pertama, watcher search untuk menyimpan riwayat pencarian. Kedua, watcher cart item untuk mendeteksi perubahan isi keranjang. Ketiga, watcher total price untuk memantau perubahan total harga. Dengan deep watcher, perubahan di dalam array juga bisa terdeteksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi v-for dan array pada materialist.view. Di sini saya menggunakan directive v-for untuk memberikan list data. Contohnya pada materialist dan cart item. Saya juga menggunakan index untuk menampilkan nomor urut data. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi filter pada bagian filter index.js. Pada poin ini saya membuat beberapa filter untuk formatting data. Format rupiah untuk mata uang Indonesia, capitalize untuk huruf pertama kapital, truncate untuk memotong teks panjang. Filter ini membantu membuat tampilan lebih rapi. Selanjutnya fungsi event handlers pada order form.view. Pada poin ini saya menggunakan event handler seperti add click, add mouse enter, add mouse leave, add key up.enter, add submit.prevent. Event ini digunakan untuk menangani interaksi user secara langsung. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang form validation. Di sini saya menerapkan validasi form sederhana. Validasi dilakukan dengan watcher untuk email, methods untuk pengecekan field, dan selanjutnya yaitu compute untuk form validasi keseluruhan. Form hanya bisa dikirim jika semua data sudah valid. Contohnya saya akan menampilkan hasil tugas saya. Oke, di sini pada halaman dashboard ada menu search untuk mencari bahan ajar yang kita butuhkan. Lalu ada filter jenis berupa modul, buku, CD, dan panduan. Lalu ada filter juga untuk semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 hingga semester 8. Ini akan kita coba tes untuk menambahkan pada keranjang. Kita akan coba ambil contoh pengantar pendidikan 1 dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan kode MKDU 4203 yang sebelumnya, yaitu pengantar pendidikan dengan kode MKDU 4108. Kita akan coba tambahkan untuk item ini. Kita akan coba lanjutkan ke pembayaran. Oke, setelah kita melanjutkan ke pembayaran, maka nanti kita akan mengisikan form pemesanan yang berisi nama lengkap, email, nomor telepon, dan alamat pengiriman. Lalu kita akan memilih kota dengan kode pos, metode pembayarannya berupa COD atau cash on delivery, kurir universitas terbuka, jasa pos Indonesia, JNE Express atau si cepat. Ini jika kita ingin memberikan note kepada kurir atau ekspedisi, kita bisa menginputkan pada kolom catatan pesanan. Jika sudah selesai, maka kita akan langsung tekan untuk menyetujui syarat dan ketentuan pemesanan bahan ajar disita.
dan kita akan konfirmasi pemesanan dan barang akan langsung diproses seperti itu. Oke, sini untuk tampilannya saya membuat tampilan yang sederhana namun fungsional sesuai dengan kebutuhan aplikasi SITA, yaitu sistem pemesanan bahan ajar Universitas Terbuka. Oke, demikian penjelasan saya tentang implementasi tugas praktik 3 Vue.js sistem pemesanan bahan ajar SITA. Dalam proyek ini saya telah menerapkan view komponen, data binding, compute, methods, watcher, before, filter, event handling, dan form validation. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih dan selamat sore.